Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika, khususnya materi median. Ini adalah materi untuk SD kelas 6. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan menentukan median dari suatu data yang disajikan dalam bentuk daftar. Kemudian yang kedua, median dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel. Lalu median dari suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan yang keempat, median dari suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, median sendiri itu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi ada kata kuncinya di sini. Median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menemukan data yang masih masih acak, berarti langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Nah, jika kita menggunakan rumus teman-teman, maka ada 2 rumus tergantung dari banyak datanya. Jika banyak datanya ganjil, maka median itu terletak pada data ke N tambah 1 bagi 2. Lalu jika datanya genap, maka median itu sama dengan setengah dari data N per 2 ditambah data N per 2 ditambah 1. Jadi teman-teman silakan pause video ini, silakan juga menghafal kedua rumus ini untuk memudahkan kita nantinya dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan nilai median. Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, median dari suatu data yang didaftar seperti ini. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika berikut. Nah, kalau kita perhatikan, data ini masih acak teman-teman ya, belum terurut. Maka langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data ini. Jadi kita coba urutkan datanya terlebih dahulu. Ya, mulai dari yang paling kecil. Data yang paling kecil adalah 6. Ada berapa? Ada 3. Jadi kita tulis kembali 6, lalu 6, ada 3. Setelah itu 7. 7 juga ada 3 ya, berarti 1, 2, 3. Lalu 8 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 9 ada 2. Oke, nah kita coba hitung banyaknya data ada berapa. Pada data awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N sama dengan 11. Nah, setelah kita urutkan banyaknya data itu harus juga tetap 11 ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti semua data sudah terekap dengan benar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini Pak Frans memberikan 2 cara. Cara yang pertama itu kita hitungnya manual teman-teman. Jadi dari data ini tinggal kita hitung tengah-tengahnya yang mana. Nah, untuk menghitung tengah-tengahnya yang mana gampangnya kita coret dari depan dan belakang satu-satu seperti ini. Jadi coret 1 di depan, 1 di belakang, 1 di depan, 1 di belakang, sampai kita menemukan data yang paling tengahnya. Nah, ternyata yang paling tengah adalah ini 7, berarti mediannya sama dengan 7 ya. Ini adalah nilai tengahnya. Lalu cara 2-nya seperti apa? Nah, cara 2 kita menggunakan rumus teman-teman. Rumusnya tadi kan ada 2, tergantung datanya ganjil atau genap. Nah, ini datanya 11. 11 itu kan ganjil. Berarti kita menggunakan rumus median data ganjil. Nah, median data ganjil itu terletak pada data ke N
ditambah 1 lalu dibagi 2. Berarti data N-nya kita ganti dengan 11. Jadi 11 ditambah 1 dibagi 2 atau sama dengan data ke 11 tambah 1 itu 12 lalu dibagi 2 atau sama dengan data ke 6. Jadi kita cek di sini teman-teman. Ya, data ke-6 itu nilainya berapa? Jadi ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Ini adalah data ke-6-nya teman-teman. Dengan demikian mediannya adalah 7. Nah, hasilnya juga akan sama. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari median yang datanya disajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut. Nilai ulangan matematika siswa. Ini siswa yang dapat nilai 6 ada 3. Kemudian yang dapat nilai 7 ada 6 siswa. Yang dapat nilai 8 ada 4 siswa. Yang dapat nilai 9 ada 2 siswa. Sehingga jumlah siswa yang mengikuti ulangannya ada 15 orang. Lalu kita diminta untuk menentukan median dari data pada tabel ini. Nah, kita bisa menggunakan dua cara teman-teman ya. Cara satu adalah kita mengubah data yang disajikan dalam bentuk tabel lalu kita nyatakan secara daftar ya. Ini nilai 6 ada 3. Jadi kita tulis 1 2 3. Selanjutnya yang dapat nilai 7 ada 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Kemudian yang dapat nilai 8 ada 4. 1 2 3 4. Yang dapat nilai 9 ada 2. Berarti 1 2. Kita cek ini ada 15, berarti ini harus ada 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti cocok. Selanjutnya kita menghitung nilai tengahnya. Kita coret depan dan belakang ya. 1 depan, 1 belakang. Seperti contoh sebelumnya. 1 depan, 1 belakang. Seterusnya sampai kita mendapatkan nilai tengahnya teman-teman. Kita coret lagi sampai kita mendapatkan nilai tengahnya. Nah, ternyata ini adalah nilai tengahnya, yaitu 7. Dengan demikian, mediannya sama dengan 7. Lalu, cara ini ternyata pastinya punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah misalnya data yang diberikan itu banyak. Taruhlah misalnya yang mengikuti ulangan ini ada 100 siswa. Berarti kan kita akan mendaftar semua data sebanyak 100 data. Dan ini pasti tidak efektif ya, akan memakan banyak waktu. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, kita menggunakan rumus ya. Nah, untuk menggunakan cara yang kedua kita perlu 1 kolom lagi di sini. Kita tambahkan 1 kolom ya. Di sebelah kanannya banyak siswa. Kolom itu adalah kolom frekuensi kumulatif. Nah, gimana caranya? Untuk mengisi frekuensi kumulatif kita lihat frekuensinya, kolom frekuensinya atau banyak siswa. Di baris pertama 3, maka frekuensi kumulatifnya juga 3. Lalu di baris kedua tinggal kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya 3 ditambah 6. Ya, 3 tambah 6 9. Kita isi di baris kedua pada kolom frekuensi kumulatif. Oke, selanjutnya 9 tambah 4 iya 13. Lalu 13 ditambah 2 itu sama dengan 15. Dengan demikian kita dapatkan banyaknya data itu 15 akan sama dengan ini. Nah, ini datanya adalah data ganjil. Nah, karena ini adalah data ganjil, maka median yang kita hitung juga menggunakan rumus median data ganjil. Nah, median data ganjil itu terletak pada data ke N ditambah 1 lalu kita bagi 2. Nah, N-nya kita ganti dengan 15. Berarti langsung saja ya, 15 tambah 1 16. 16 bagi 2 8. Atau kita di awal kita mengisi sajalah ya.
Berarti N kita ganti 15, lalu ditambah 1, kemudian dibagi 2. Atau 15 tambah 1, 16 dibagi 2. Atau sama dengan terletak pada data ke-8. Nah, dari tabel ini kita akan melihat data ke-8 itu nilainya berapa. Kalau didaftarkan seperti ini gampang, data ke-8 tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Tetapi kelemahannya tadi kalau datanya banyak. Nah, sekarang Pak Frans akan mengajak kita untuk menghitung data ke-8 langsung dari tabelnya. Jadi tidak perlu kita daftarkan seperti ini. Kita perhatikan frekuensi kumulatif itu 3. Artinya di sini terletak data 1 sampai data ketiga. Ya, data 1 sampai data ketiga itu semuanya 6. Ya, di sini coba lihat data 1 6, data 2 juga 6, data ketiga juga 6. Lalu berikut, setelah 3 itu kan 4, berarti data keempat sampai data ke-9 itu nilainya 7. Ya, kita coba cek sini ya. Berarti ini kan tadi X1, X2, X3. Ini berarti X4, X5, X6, X7, X8, X9. Betul ya? Selanjutnya ini berarti X10 sampai X13. Data ke-10 sampai data ke-13 itu nilainya 8. Ya, 10, 11, 12, 13. Lalu berikutnya ini data ke-14 sampai data ke-15. Nilainya 9. Nah, sekarang dari sini kita sudah melihat mediannya itu terletak pada data ke-8. Kita lihat data ke-8 itu ada di sini, ya, ada di sini. Data ke-8 itu terletak di antara data ke-4 sampai ke-9. 8 ada di sini. Lalu nilainya yang mana? Kita lihat ke kolom nilainya 7. Berarti mediannya itu sama dengan 7. Karena 7 terletak pada data ke-8. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana median yang datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi kita tidak lagi mendaftar, kita langsung menggunakan rumus. Nah, untuk bisa menghitung median dalam bentuk diagram batang, kita butuh tabel, ya. Kita mengubah datanya ini ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu supaya mudah buat kita. Jadi kita siapkan kolom nilai, ada kolom banyak siswa seperti ini. Yang dapat nilai 5 itu ada berapa? Ada 4. Kemudian yang dapat nilai 6 ada 6. Yang dapat nilai 7 itu ada 15. Yang dapat nilai 8 itu ada 11. Yang dapat nilai 9 itu ada 3. Dan yang terakhir yang dapat nilai 10 hanya 1 orang. Ya. Selanjutnya apa? Oke, kita tambahkan satu kolom lagi, frekuensi kumulatif, ya. Baris pertama kita isi dengan 4. Selanjutnya 4 tambah 6. Iya, 10. Kemudian 10 tambah 15 25. 25 tambah 11 36. 36 tambah 3 39. 39 tambah 1 kita isi di sini itu sama dengan 40. Nah, ini berarti N-nya itu sama dengan 40. Berarti datanya adalah data genap. Karena data genap, maka median yang kita pakai itu adalah mediannya data genap. Rumusnya apa? Rumusnya kita bisa modifikasi, ya. Jadi terletak pada data ke N dibagi 2, kemudian ditambah data ke N bagi 2 tambah 1, lalu karena terletak di antara, ini kita bagi 2, ya. Nah, kita lihat N-nya 40, berarti terletak pada data N-nya kita ganti 40, ya. Langsung saja 40 bagi 2 berarti 20. Ditambah data ke ini 40 bagi 2, 20 ditambah 1 berarti 21. Lalu kita bagi 2. Nah, ini akan sama dengan berapa? Seperti tadi, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Berarti ini
data pertama sampai data keempat itu nilainya 5. Yang kita cari adalah data ke-20 sampai data ke-21. Baris kedua ini data ke-5 sampai data ke-10. Belum ya, karena kita butuh data ke-20 sampai data ke-21. Selanjutnya data ke-11 sampai data ke-25. Berarti data ke-20 dan data ke-21 itu ada pada frekuensi kumulatif ini. Berarti kita lihat di nilainya. Data ke-20 itu 7. Data ke-21 juga 7 karena baik 20 dan 21 ada pada rentang ini. Jadinya tambah 7 lalu dibagi 2. Tinggal kita jumlahkan 7 tambah 7 14 dibagi 2. Berarti mediannya sama dengan 7. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Ini masih median dalam untuk data yang disajikan dalam diagram batang. Perhatikan contoh soal. Ini dalam diagram batang, lalu kita diminta untuk menentukan median. Ini soal pilihan ganda. Sama seperti soal sebelumnya, kita mengubah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kita nyatakan dalam tabel ya, untuk memudahkan kita dalam menentukan mediannya. Kita siapkan kolom dan baris seperti ini, kita isi ya. Di sini yang 25 itu ada frekuensinya 20. Kemudian data 26 frekuensinya 14, jelas sekali di situ. Lalu data 27 frekuensinya 21. Kemudian data 28 frekuensinya adalah 30. Data 29 frekuensinya 6. Dan yang terakhir data 30 frekuensinya 9. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Baris pertama kita tetap isi 20. Lalu berikutnya 20 ditambah 14 isi di baris kedua. Ya, sama dengan 34, lalu 34 ditambah 21. Kemudian 55 ditambah 30 sama dengan 85 ya. 85 ditambah 6 hasilnya 91, lalu ditambah 9 sama dengan 100. Oh, ini berarti N-nya sama dengan 100. Berarti datanya adalah data data genap. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus ya, ingat N data genap. Berarti mediannya terletak pada apa? Iya, data ke N bagi 2 lalu ditambah data ke N bagi 2 ditambah 1 lalu kita bagi 2. Oke ya, tinggal kita hitung ya. Data ke berapa? N-nya 100 bagi 2 50. Ditambah berarti data ke 100 bagi 2 50 tambah 1 berarti 50. 1 kemudian kita bagi 2. Nah, selanjutnya kita menuju ke frekuensi kumulatif ya. Ini di baris pertama ini terletak data pertama sampai data ke-20. Itu nilainya 25. Tapi yang kita butuhkan data ke-50 dan data ke-51. Berarti kita lanjut. Selanjutnya data ke-21 sampai data ke-34. Oke, masih kurang. Lanjut, baris ketiga data ke-35 sampai data ke-55. Berarti 50 dan 51 itu ada dalam rentang ini. Ya, kita lihat datanya. Berarti data ke-50 itu adalah 27. Kemudian ditambah data ke-51 karena masih berada pada rentang ini, nilainya juga 27. Lalu kita bagi dengan 2, berarti sama dengan 27 tambah 27 itu sama dengan 54. Kita bagi dengan 2. Dengan demikian nilai dari mediannya ya 54 bagi 2 itu sama dengan 27. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Ini adalah rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Median dari diagram garis berikut adalah ya, data ini kita ubah ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu.
Oke, di sini yang dapat nilai 5 ada 6 siswa. Kemudian yang dapat nilai 6 ada 15 siswa. Kemudian yang dapat nilai 7 ada 10 siswa. Yang dapat nilai 8 ada 8 siswa juga. Yang dapat nilai 9 ada 2 ya. Ada 2 siswa. Nah, selanjutnya kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Di tempat pertama kita isi angka 6. Selanjutnya 6 tambah 15 sama dengan 21. Lalu 21 ditambah 10 sama dengan 31. 31 ditambah 8 sama dengan 39. 39 ditambah 2 sama dengan 41. Ini berarti N-nya sama dengan 41. Ini adalah data ganjil. Maka median yang kita pakai untuk menentukan median, kita menggunakan rumus data ganjil. Mediannya terletak pada data ke N ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Berarti N-nya 41. 41 tambah 1, 42. 42 bagi 2, 21. Gitu ya. Berarti mediannya terletak pada data ke-21, teman-teman. Nah, tinggal kita perhatikan. Di baris pertama itu data pertama sampai data ke-6. Itu nilainya 5 semua. Lalu selanjutnya data ke-7 sampai data ke-21. Nah, perhatikan teman-teman. X21 ada di sini ya. Sebenarnya ini langsung kita lihat. X21 ada di sini, berarti mediannya udah ketemu. Mediannya sama dengan berapa? Mediannya sama dengan 6. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pembahasan median berkaitan dengan materi statistika ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.